Kirap merah putih bergerak dari Monas menuju Istana Merdeka, tempat upacara dipusatkan. Bendera serta teks proklamasi dibawa Purna Paskibraka Duta Pancasila yang juga pernah mengibarkan sang saka merah putih pada upacara tahun lalu. Sebelum pengibaran, sejumlah atraksi disajikan di hadapan tamu undangan, mulai dari terjun payung, Free Call Factory Jump, Heli Giant Flight, Nusantara Flight, hingga persembahan lagu dari Sekolah Rakyat dan Gita Bahana Nusantara. Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara menggunakan baju adat Betawi. Sementara Wapres Gibran Rakabuming Raka hadir dengan baju adat Kerawang Gayo, didampingi sang istri Selvi Ananda yang menggunakan baju adat Palembang. Presiden membacakan teks proklamasi saat upacara dan juga menyerahkan bendera merah putih kepada Bianca Alesio Kristabella Lantang, anggota Paskibraka asal Provinsi Sulawesi Utara. Presiden Prabowo juga sempat mencium bendera. Upacara HUT kemerdekaan hari ini dihadiri oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, dan putra-putri dari Presiden era sebelumnya. Adapun Presiden ke-5 Megawati Soekarno-Putri kembali absen. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Penurunan bendera merah putih akan berlangsung sore hari nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Wastra Nusantara resmi dipilih pemerintah sebagai busana wajib upacara 17 Agustus di Istana Kepresidenan. Wastra Nusantara bukan sekadar rangkaian biasa, melainkan warisan budaya yang syarat makna mendalam yang juga mencerminkan identitas daerah di Indonesia. Bersama saya sudah hadir narasumber luar biasa, ada Ibu Karmanita, perancang busana Indonesia. Selamat siang, Ibu Karmanita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita lihat begitu bahasan kali ini terkait dengan Wastra Indonesia yang juga menjadi tema 17 Agustusan di Istana Merdeka tadi gitu. Sebelum kita mengomentari baju-baju yang dipakai oleh tamu undangan, kita samakan persepsi dulu begitu. Ada muncul persepsi di ranah publik bahwa wastra itu sudah pasti baju adat sudah pasti wastra. Bagaimana untuk menjelaskan ini secara simpel dan dimengerti oleh masyarakat atau penonton Sapa Indonesia Siang? Ini, kalau kita bilang wastra itu pasti baju adat, saya nggak setuju. Karena wastra itu bisa jadi busana, tapi bisa juga jadi wall hanging, bisa juga jadi hiasan table runner, bisa juga jadi untuk alat kuliner tatakan dan sebagainya. Oke. Jadi wastra itu yang penting kita harus tahu, wastra itu anything yang dibuat dengan tangan, bukan print ya. Banyak loh orang mengcopy paste dari bahan-bahan wastra yang dibuat tangan jadi print, dan itu salah besar. Ya itu menurut saya gitu. Wastra itu nggak harus jadi baju adat. Oke, untuk memaknai wastra ini karena memang tadi seperti Bu Karmanita bilang bahwa dikerjakan dengan tangan. Ya. Ini memang harus dikenakan sekaku itu atau sebetulnya bisa mix and match dengan apapun nggak sih? Bisa sedinamis itu kan waktu berjalan, perkembangan zaman juga terus menyesuaikan pakaian dan juga fashion gitu. Mundur dulu ya, tahun 87 ya, waktu saya pertama mulai main-main batik. Kenapa saya waktu itu sampai kayak kekeh banget untuk memodernisasikan motif batik? Dari mbak saya setelah Ibu Sut, dia bikin motif Indonesia batik, bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan apa. Kenapa? Indonesia ini kan kayak motif, kayak warna, kayak budaya, kayak segala. Jadi untuk supaya generasi muda aja mau seneng sama batik, kita harus rubah kan. Cara batik itu nggak terlalu harus pakai yang pakem, yang bagaimana. Begitupun mengenakan baju. Di hari ini udah banyak orang mengkombinasikan taksido dengan bawahannya batik. Berarti kalau kayak itu wastra itu sebetulnya bisa dipakai untuk pakaian sehari-hari ya? Sebetulnya iya, saya juga sehari-hari begitu sih.
Kalau dia dipakai misalnya wastra tuh yang kalau saya bilang wastra ada berapa level ya. Ada wastra yang memang terbuat khusus spesifik tidak murah. Tapi kan banyak juga wastra yang cap-capan dari batik dijualnya juga nggak terlalu mahal. Dan itu bisa baju keseharian. Ada lagi yang komen kalau batik tuh nggak boleh pakai di atas, hanya boleh pakai di bawah. Batik apa? Itu batik zamannya keratonan ya kan. Dan memang sungguh aneh kalau pakai misalnya parang klereng dan apa di atas. Tapi karena zaman udah berubah ya udah. Kita sekarang pakai yang tradisional di bawah, di atasnya pakai misalnya jampogot, ya pakai jas taksi apa nggak apa-apa. Gak ada yang haram ya? Gak ada yang haram. Mau pakai kaum de garso gaya-gaya gila, it's okay gitu loh. Oke, sekarang kita saatnya melihat ataupun mengomentari baju-baju presiden dan juga pejabat begitu yang hadir tadi. Kita lihat juga ke baju Presiden Prabowo. Ini pakai pakaian adat Betawi. Kita bisa lihat di gambar, bisa ditampilkan mungkin pakaian adat dari Presiden Prabowo Subianto yang memakai baju adat Betawi. Nah ini dia, Ibu Karmanita bisa dikomentarin seperti apa. Sebetulnya kalau kita membandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini lebih simpel begitu. Yang menjadi aksen adalah di bagian apa ya, correct me if I'm wrong ya, Bu, ini sarung atau gimana tuh? Aku komen dulu ya, Bapak itu tidak pakai baju Betawi loh. Oh gitu, Oh, enggak. apa dong? Ini lebih nasional Indonesia. Oke, Ya. nasional ya, Ya, nasional Indonesia. karena kita perhatiin duta besar kita kalau ada di luar negeri, yang paling simpel kan dia pakai bukan base cap, jadi dia atasan yang sepaha gini, lalu pakai celana, dipakein songket bisa, dipakein kain batik bisa, dipakein kain ikat juga bisa. Jadi ini sebetulnya lebih ke national dress kalau buat saya. Karena kalau kita ngomong Betawi itu Betawi ada patokan harus pakai kain Betawi ya kan, harus pakai, banyak kan mereka hitam ya dasarnya, terus ya pokoknya gaya-gaya abang Betawi lah gitu. Kayak lu Pak Prabowo itu lebih ke baju nasional ya sebetulnya ini untuk laki-laki ya. Jadi lebih simple nasional. Lebih simpel ya? Di sini Bapak juga bisa pilih mau pakai dia batik atau apa. Ya karena Indonesia, Bapak Prabowo tuh pakai baju Indonesia aja gitu. Dari nasional. Oke, sebetulnya kalau kita berbicara wastra itu kaya sekali Indonesia itu. Jangankan dari Sabang sampai Merauke, dalam satu kabupaten aja banyak sekali wastranya. Bahkan mungkin masyarakat yang ada di situ, oh dari kecamatan ini saya tidak mengenal wastranya nih. Jadi sebetulnya ada beberapa dari kabupaten-kabupaten berbeda ya. Nah, ada beberapa pakaian yang kalau saya lihat juga ini dari mana ya, hanya bisa menebak-nebak begitu. Kita lihat dari Pak Prabowo, kita bergeser melihat baju adat yang dikenakan oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Nah ini dia, ini kalau dilihat nih, ini dari daerah mana nih Bu? Ya Mbak Puan kalau nggak salah pakai Padang ya. Nah ini lebih jelas ya dari depan. Kurang jelas ya. Nah ini dia, nih Kak. Ya ini daerah Sumatera yang dia pakai. Bagian atasnya ya? Ya. Ini udah modernisasi sih kalau menurut saya. Bagian mananya? Nggak tahu dari atas, dari headrestnya ya, dari headrestnya udah lebih modernisasi. Ya sekarang kan baju-baju daerah kalau dipakai terlalu pakem juga kayak suntiang apa itu kan berat banget ya. Belum kalau yang misalnya yang Makassar ya, kan juga ini berat banget itu. Jadi ya kita harus modifikasi, bisa dicampur antara Kalimantan dengan Jawa dengan Sumatera. Lucu loh Indonesia tuh pinter-pinter kita ngolah baju-baju daerah kita yang bisa mixing combination. Berarti ini bukti nyata seperti tadi yang diungkapkan oleh Bu Karmanita bahwa ini bentuk modernitas gitu, bisa dibilang begitu. Betul. Berarti ini untuk mengakali tadi suntiang yang berat pakai ini aja ya, biar kan? lebih ringan, lebih nyaman untuk dipakai gitu ya. Betul. Nah, kita lihat juga di gambar berikutnya ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini kalau dapat informasi ini dari Aceh, sementara Selfie sang istri dari Palembang begitu. Gimana komentarnya Bu Karmanita kalau melihat baju yang dikenakan oleh Ibu Selfie Gibran dan Selfie? Ya Palembang dia pakai. Pakem kalau ini. Kalau ini tidak ada modernitas ya. Ini sangat fundamental begitu. That's the basic of Palembang baju adatnya ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat ya antara Gibran dan juga Selfie sebetulnya bajunya bukan dari daerah yang sama begitu. Nggak apa-apa juga. Pokoknya kan ya. semuanya mau pakai baju yang bernuansa Indonesia, kebudayaan Indonesia. Jadi bebas-bebas aja. Kayak misalnya headnya yang dipakai oleh Gibran kan
bisa dikategorikan itu nggak terlalu pakem, udah lebih berkembang. Kainnya juga dulu nggak ada mungkin tenun yang warna ini. Saya nggak paham itu Aceh ya. Aceh tuh lebih banyak main sulam ya sebetulnya. Aceh Gayo tepatnya. Ya betul. Jadi ini juga udah, kalau yang di Gibran tuh udah agak modernisasi. Oke. Ya kalau yang di Mbak Selvi yang udah basic. sangat fundamental orang Palembang. Sampai ininya headset tuh pasti berat banget. Oke, yang juga menarik perhatian di hari ini adalah dari putra dari Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah Mas Didit Hadi Prasetyo yang memakai ulos tuh bisa dilihat. Ya. Ini sebagai informasi yang bisa dijelaskan ke pemirsa Sapa Indonesia Siang bahwa ulos yang dipakai adalah ulos ragi hotang dari Tarutung Tapanuli Utara. Ini ragi hotang, kalau maknanya hotang artinya rotan. Dalam budaya Batak nih rotan itu lambang kekuatan, ikatan dan juga persatuan. Persatuannya di dalam keluarga, adat dan juga masyarakat sekitar. Dan juga usia dari ulos ini adalah 50 tahun. Boleh dikomentarin nggak, Bu Karmanita? Secara keseluruhan ulosnya, bajunya, juga ada kalungnya itu ya? Itu enggak, itu untayan melati. Untayan melati, seperti Untayan apa? melati. Jadi kalau buat saya ya ulos-ulos dari Sumatera, khususnya dari daerah Medan ya, itu memang berbeda-beda sih. Tapi keren ya ini ya? Bagus sekali dan memang misalnya dari Samosir ke Toba kemana tuh udah berbeda, mirip tapi berbeda. Tapi juga ada kapan boleh, bila mana dipakai gitu. Berarti ada waktu-waktunya? Harus ada waktunya. Kita salah ke pesta adat Batak pakai salah kostum selendangnya mereka, kan nggak ada yang mati gitu, bisa salah loh. Kalau kayak gitu, kalau tadi Bu Karmanita bilang kalau batik bisa dipakai secara dinamis, kalau ini ulos tuh lebih. Kalau ulos tuh kita harus, strict. Kan ulos yang modern juga udah banyak, tapi kalau kayak Mas Didi pakai itu kan benar-benar yang ulos yang lama, yang usianya 50 tahun nih. Iya, ada bicaranya di dalam ulos itu sendiri, memang banyak kan dipakai untuk selempang ya. Oke. Tapi orang di sana sendiri kadang-kadang pakai lagi sarung pendek dalamnya gitu. Oke, kalau Didit mau relax dia cuman selempangin. Oke, berarti kalau itu jas agar lebih nyaman dan memakai aksen ulos. Kalau sang ibu Bu Titik Soeharto yang di samping Mas Didit itu Minangkabau. apa? Minang ya. Warna merah sebenarnya nggak jauh beda kalau tadi Padang, kalau warnanya dengan kalau Padang memang jor warna. Sangat jreng. Okay. Padang sangat jreng, antara merah, ada merah jambu, ada kuning, Padang kayak warna. Tapi kita lihat juga kombinasi yang dipakai sama ibu ini kan very Padang, tapi Minang ya lebih tepatnya, daerah Minang. Tapi ibu makanya relax kelihatannya, mungkin ini headdress-nya juga disusun nggak terlalu heavy. Oke, Bu Karmanita, terakhir sebagai closing statement juga, ini kalau kita melihat acara yang digelar di Istana Merdeka hari ini secara keseluruhan, baju-baju yang dipakai mulai dari presiden, para pejabat yang hadir, undangan, tamu, seperti apa? The whole scene buat saya dari tadi pagi saya nonton ya, I think the whole color combination itu just at the right, the right mix ya. On point. On point semuanya. Nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang terlalu di bawah. In general, they're very exquisite. Bagus, elegan, on point. Apalagi lihat Bapak Negara keluar, simple, pakai putih-putih, udah keren banget. Oke, berarti kesimpulannya hari ini pakaian dan baju yang hadir, tamu undangan yang di sana keren, elegan, on point semuanya. Lihat di terakhir kan, yang anak-anak kecil semua udah mulai turun, pencak silat segala macam. Itu sangat luar biasa dan ini menggambarkan bahwa masa depan kita ada di anak-anak itu. Oke, tapi tidak menyampingkan detail-detailnya ya seperti itu ya. Persis. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya di studio Kompas TV hari ini, menyampaikan insight-insightnya untuk pemirsa Kompas TV lebih mengetahui lagi terkait dengan Wastra Indonesia. Terima kasih Bu Karmanita atas waktunya bersama kami. Terima kasih juga, anytime. Oke, dan saudara jangan kemana-mana karena selesai jeda kami akan kembali dengan informasi peringati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. LRT Jakarta memberlakukan tarif spesial yaitu sebesar Rp80 saja.